Hasil rapat terbaru Kementerian Sosial dan PT Pos Indonesia. Surat PT Pos sudah siap dibagikan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kartu KKS akan dihapus di tahun 2023 ini. Nah, seperti apa berita dan informasinya? Simak hingga akhir setelah intro berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting kepada KPM, PKH dan juga BPNT semuanya. Karena ada hasil rapat terbaru Kementerian Sosial dengan PT Pos Indonesia. Surat PT Pos Indonesia sudah siap dibagikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kartu KKS akan dihapus di tahun 2023 ini. Nah, gimana nasib KKS ke depannya? Simak informasinya hingga akhir, jangan di-skip tentunya agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya. Amin amin ya robbal alamin. Baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, mari kita simak informasi selengkapnya. Jadi ada hasil rapat terbaru Kementerian Sosial dengan PT Pos Indonesia. Surat PT Pos Indonesia sudah siap dibagikan oleh pemerintah, oleh Kemensos. Kartu KKS akan dihapus di tahun 2023 ini. Nah, seperti apa isi dari rapat tersebut? Simak informasinya di video ini. Selamat menyaksikan. Karena apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Menteri Sosial, kita ingin coba memperbaiki pola penyaluran dari yang tadinya Himbara melalui PT Pos. Dan PT Pos pun menurut kami sudah melakukan yang terbaik, tetapi upaya-upaya yang dilakukan secara struktur, masif, dan terkoordinir ini kan dilakukan oleh pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Menteri beserta jajaran, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 8, terima kasih banyak atas pemaparannya. Ibu Menteri ternyata masih sehat, alhamdulillah, meskipun kerjaannya sangat berat dan saya melihat kegiatan Ibu sangat maraton. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Banyak catatan yang telah saya pelajari dan Ibu paparkan tadi. Pertama, ada 3 bagian dari fraksi PDI Perjuangan yang sudah kami catat terkait dengan perbaikan penyaluran bansos dan dana pendampingan, kemudian orientasi bansos melalui pemberdayaan, dan yang ketiga terkait dengan masalah peningkatan kapasitas SDM sumber daya manusia dari Kementerian Sosial. Kaitan dengan perbaikan penyaluran bansos dan dana pendampingan, kami jujur merasakan banyak terima kasih kepada Kementerian Sosial yang selalu melakukan perbaikan dari pola penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, baik itu dari PKH, BPNT maupun kemarin BLT BBM dan penyaluran minyak goreng. Tetapi kalau kita melihat kondisi di lapangan, dari apa yang kemarin terjadi, terutama pada saat terakhir penyaluran BLT BBM ditambah dengan penyaluran minyak goreng plus ditambah dengan penyaluran untuk PKH dan BPNT, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bukan hanya di daerah pemilihan Jawa Barat, tapi mungkin seluruh Indonesia. Dan mungkin ini adalah yang terburuk yang pernah kita rasakan oleh Kementerian Sosial maupun kami yang selaku dari DPR RI yang melakukan pengawasan yang ada di lapangan. Tentu ini juga menjadi catatan penting karena apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Menteri Sosial, kita ingin coba memperbaiki pola penyaluran dari yang tadinya Himbara melalui PT Pos. Dan PT Pos pun menurut kami sudah melakukan yang terbaik, tetapi upaya-upaya yang dilakukan secara struktur, masif, dan terkoordinir ini kan dilakukan oleh oknum.
oknum inilah yang seharusnya segera ditindaklanjuti. Kenapa ditindaklanjuti oleh Kemensos? Kalau itu tidak ditindaklanjuti, maka hal-hal penyimpangan yang terjadi di beberapa daerah ini akan terjadi di beberapa daerah lainnya. Saya ambil contoh bagaimana di depan mata kami, di depan mata saya, dan saya berterima kasih kepada Kementerian Sosial, Pak Sekretaris Dirjen Dayasos, Pak Beni langsung melakukan asesmen di lapangan dan langsung membuat berita acara dengan aparat kepolisian Polres Kota Cirebon dan melakukan advokasi di lapangan. Ternyata oknum PT POS tersebut juga melakukan penyimpangan dari apa yang dilakukan oleh aparat birokrasi yang ada di lapangan. Bagaimana surat undangan yang diberikan kepada masyarakat itu bisa dilakukan manipulasi. Nah, artinya upaya-upaya untuk melakukan penyimpangan, baik itu PT POS, Bank Himbara pun masih bisa dilakukan. Nah, artinya buat saya, kalau ini tidak dilakukan tindak lanjut yang lebih konkret oleh Kementerian Sosial dalam hal punishment yang lebih jelas, karena hari ini masyarakat di daerah menanyakan di pihak kepolisian Kabupaten Kota Cirebon tidak ada tindak lanjut. Apakah ini akan naik di tingkat Bareskrim? Nah, mungkin ini yang harus segera Ibu tindak lanjuti. Kalau ini bisa diangkat dan dikaitkan menjadi tingkat nasional, ini akan menjadi punishment, akan menjadi titik ketakutan untuk oknum-oknum PT POS di tingkat daerah lainnya, agar tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh daerah-daerah seperti hanya yang di Kabupaten Cirebon, misalnya seperti itu. Yang berikutnya saya sampaikan kepada Ibu Menteri Sosial yang saya banggakan, bahwa ada hal lain dari penyaluran bantuan sosial kaitan dengan dana pendampingan. Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan yang ada di lapangan, terutama ada kawan-kawan pendamping yang sudah bekerja keras untuk membantu para KPM. Tetapi ternyata saya juga harus menyampaikan kepada Ibu Mensos bahwa ada juga ketidaktransparan dari apa yang sudah Ibu lakukan terhadap kawan-kawan pendamping yang menjadi ujung tombak Ibu di bawah, terutama kaitan dengan dana-dana dampingan yang khususnya, apakah saya tahu bahwa ada dana pendampingan untuk program PENA, RST. Nah, kaitan dengan itu sepertinya sebaiknya Bu, dana-dana itu masuk langsung ke rekening dana-dana pendamping yang bersangkutan, tidak dikoordinir oleh Korkot atau Korkap yang ada di daerah. Ada. Mungkin ada seperti itu. Ada enggak? Ada. Ada enggak? Hah? Ada tak? Setiap penyaluran program-program RST ada Bu. Ada enggak Pak? Ada. Pak, enggak ada itu Bu. Ada Bu. Ada. Tetapi biasanya program itu dikumpulkan. Ada ya Pak Eden? Ya, kayak perjalanan dinasnya seperti itu Bu. Nah, tetapi perjalanan dinas itu tetap tidak diketahui oleh kawan-kawan pendamping ada di daerah. Nah, maksud saya ini sebagai perbaikan sistem saja Bu. Perbaikan sistem yang ada di Kementerian Sosial ke depan, agar kalau ada dana perjalanan dinas untuk para pendamping-pendamping yang melakukan asesmen advokasi kepada RST KPM sebaiknya langsung dimasukkan ke rekening para pendamping-pendamping tadi. Nah, ini yang menjadi catatan saya. Bukan Bu, itu bukan itu yang dapat itu staf kami, meskipun dia PPKM, bukan pendamping. Nggak ada pendamping. Jadi petugas kami mungkin di balai mungkin nanti dijawabnya ya Bu. Oh iya. Ini kita kasih soalnya kesempatan. setahu saya nggak ada duitnya, kenapa? Kalau segitu kan banyak sekali Pak. Ya. Nanti bisa diklarifikasi. Minta diklarifikasi aja ya Bu ya. Karena buat saya ini sangat bagus, dan kalaupun ada sebaiknya itu menjadi perbaikan saja pimpinan. Perbaikan untuk sistem ada di Kementerian Sosial agar lebih transparan. Karena menurut saya pendamping ini kan sudah bekerja sangat bagus, dan itu sebentuk apresiasi kepada mereka. Dan berikutnya menurut pendapat kami, apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Mensos, bahwa banyak penyimpangan yang terjadi di antara Bank Himbara dan KPM,
Saya mungkin nanti akan menyerahkan secara resmi dari fraksi PDI Perjuangan catatannya, karena menteri ini kan menteri dari PDI Perjuangan, untuk memperbaikan catatan saja, bahwa apa yang tadi Ibu sampaikan, program e-wallet ini sudah sangat tidak baik, Bu. Karena e-wallet ini kan mirip seperti hanya e-money, e-warung. Program kartunya ini kan e-wallet, bukan ATM. Nah, inilah yang akhirnya menjadi bancakannya oknum-oknum yang ada yang tadi Ibu sampaikan di bank-bank himbara. Kenapa akhirnya kartu-kartu itu ditahan oleh mereka? Bahkan banyak oknum-oknum yang namanya e-warung tadi menyimpan e-wallet para KPM. Pada saat proses pencairan, e-wallet itu mereka cairkan, baru uangnya diserahkan kepada KPM. Nah, itu yang membuat saya berpikir tadi yang disampaikan oleh Ibu Menteri, kenapa bank himbara harus dievaluasi? Karena kalau bentuknya e-wallet bukan ATM, itu tidak bisa dilihat di bank ATM. Ada berapa uang yang tersisa di ATM saya, di e-wallet saya. Tapi kalau bentuknya ATM, yang namanya KPM, dia bisa melihat ada berapa saldo di ATM saya dari KPM PKH maupun BPNT. Nah, ini salah satu bentuk transparansi, salah satu bentuk pengawasan yang bisa dilakukan oleh masing-masing KPM terhadap penerima bansos tadi. Nah, itulah teman-teman isi dari rapat koordinasi dengan DPR RI Komisi 8 pada hari ini. Semoga ada titik terang terkait pencairan PKH tahap ke-1 tahun 2023 yang sudah masuk sebagai masih calon banyak penerima atau SK penerima. Saya ucapkan yang selamat. Statusnya sudah berarti bahwa tersalurkan, namun berarti kalian memang KPM akan segera cair bantuannya di tahun 2023 ini. BPNT. Yang belum masuk, nanti kita akan mohon bersabar. Apabila memang tidak cair dari tahap 1 ini, tetap bersabar, tetap semangat. Semoga ada rezeki lain selain dari bantuan sosial Republik Indonesia ini. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.